Om Swastiastu. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan membahas materi kami, yaitu macam alat evaluasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami, yaitu untuk pertama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sang Putu Biomantara dengan NIM 2213011014 dari kelas 3D. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Imade Wahyu Cahaya Dwi Putra dengan NIM 2213011080 dari kelas 3D. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nike Turdia Saraswati dengan NIM 22130111076 dari kelas 3E. Untuk materi macam alat evaluasinya ada dua, yaitu yang pertama menurut pembuat dan menurut tujuan. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang macam alat evaluasi menurut pembuat. Ditinjau dari pembuatnya, alat evaluasi digolongkan menjadi dua jenis, yaitu alat evaluasi buatan guru dan alat evaluasi terstandar. Alat evaluasi buatan guru merupakan alat evaluasi yang sengaja dibuat oleh guru, baik tes maupun non-tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Contoh dari tes buatan guru yaitu kuis, tes tengah semester, tes akhir semester, dan lainnya. Walaupun tes ini hanya buatan guru sendiri, idealnya juga masih memenuhi kriteria validitas, kelayakan butir-butir soal, dan reliabilitas. Yang kedua itu alat evaluasi terstandar. Alat evaluasi terstandar atau tes standar adalah alat evaluasi yang dibakukan dan memiliki kualitas yang terjamin sehingga hasilnya akan mencerminkan kemampuan yang sebenarnya. Contoh dari alat evaluasi terstandar yaitu alat evaluasi yang sudah diujikan oleh para ahli psikologi atau psikolog. Misalnya tes inteligensi, tes bakat, dan tes minat. Next. Selanjutnya itu ciri-ciri alat evaluasi buatan guru dan alat evaluasi terstandar. Ciri-ciri alat evaluasi buatan guru yang pertama yaitu berdasarkan isi dan tujuan-tujuan khusus untuk kelas atau sekolah. Yang kedua, menyangkut topik, kecakapan, atau keterampilan khusus dan tertentu. Yang ketiga, biasanya dikembangkan oleh guru dengan sedikit atau tanpa bantuan dari luar. Yang keempat, menggunakan item-item yang jarang atau tidak pernah di-tryoutkan, dianalisis, atau direvisi. Yang kelima, memiliki keandalan yang rendah atau sedang. Yang terakhir yaitu terbatas pada suatu kelas atau sekolah. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri alat evaluasi terstandar. Yang pertama, didasarkan atas bahan dan tujuan yang lebih luas ruang lingkupnya daripada tes buatan guru. Yang kedua, mencakup aspek yang luas dan pengetahuan atau keterampilan dengan hanya sedikit butir tes untuk suatu keterampilan atau topik. Yang ketiga, disusun oleh para ahli dan biasanya merupakan tim. Yang keempat, melalui serangkaian uji coba. Dan yang terakhir, prosedur yang ditempuh biasanya adalah penyusunan pertimbangan atau judgement, uji coba, analisis, revisi, dan pengeditan. Next. Materi selanjutnya yaitu macam alat evaluasi menurut tujuan. Ditinjau dari tujuannya, alat evaluasi dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tes kecepatan atau speed test. Tes kecepatan digunakan untuk mengevaluasi kecepatan berpikir atau kognitif atau keterampilan yang bersifat spontanitas, hafalan maupun pemahaman, dan ketepatan peserta didik dalam mengerjakan sesuatu dengan waktu yang telah ditetapkan dan biasanya dengan waktu yang relatif singkat. Tes kecepatan ini biasanya menggunakan soal yang relatif mudah, namun dengan jumlah yang banyak. Tes kecepatan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama tes intelijensi, di mana tes intelijensi ini dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu tes Binet, WISE, IST, dan SPM. Dan yang kedua yaitu tes keterampilan atau power test. Next. Tes kecepatan yang pertama yaitu tes intelijensi. Intelijensi adalah ukuran bagaimana individu berperilaku. Intelijensi diukur dengan perilaku individu, interaksi interpersonal, dan prestasi. Tes intelijensi ini dibedakan jadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu tes Binet. Tes Binet dikembangkan oleh Alfred Binet dan dipublikasikan pertama kali pada tahun 1905 di Paris, Prancis. Tes Binet digunakan untuk mengukur kemampuan mental seseorang. Materi yang digunakan pada tes Binet dengan skala Stanford Binet berupa kotak yang berisi berbagai macam mainan untuk anak-anak.
2 buah buku kecil yang berisi cetakan kartu, buku catatan untuk mencatat jawaban dan skor, serta sebuah petunjuk pelaksanaan. Next, tes intelijensi yang kedua yaitu WISE. WISE dikembangkan oleh David Wessler. Tes ini dikembangkan pada tahun 1955 dengan batasan dari teori Stanford-Binet dalam pengukuran kecerdasan untuk orang dewasa usia 16-75 tahun atau lebih, dan dilaksanakan secara individu. Dikutip dari Marif et al. 2017. Tes intelijensi ini atau WISE memiliki 6 subtes yang terkombinasikan dalam bentuk skala pengukuran keterampilan verbal dan 5 subtes membentuk suatu skala pengukuran keterampilan tindakan. Untuk subtes skala verbal yaitu information atau informasi, digit span atau rentan angka, vocabulary atau kosakata, aritmetik atau hitungan, comprehension atau pemahaman, similarities atau kesamaan. Dan untuk subtes skala performance yaitu picture completion atau kelengkapan gambar, picture arrangement atau susunan gambar, block design atau perancangan balok, object assembly atau perakitan objek, dan digit simbol atau simbol angka. Next, tes intelijensi yang ketiga yaitu EST. EST dikembangkan oleh Rudolf Amtscher di Frankfurt, Jerman pada tahun 1953. Tes intelijensi EST ini terdiri dari 9 subtes. Antara lain, subtes SE yaitu melengkapi kalimat. Yang kedua, subtes WA yaitu melengkapi kata-kata. Yang ketiga, subtes AN yaitu persamaan kata. Yang keempat, subtes GE yaitu sifat yang dimiliki bersama. Yang kelima, subtes RA yaitu kemampuan berhitung. Yang keenam, subtes DR yaitu deret angka. Yang ketujuh, subtes FA yaitu memiliki bentuk. Yang kedelapan, subtes WU yaitu latihan balok. Dan yang ke-9 yaitu subtes ME yaitu latihan simbol. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yaitu SPM atau Standard Progressive Matrices. SPM dirancang oleh Jesse Raven pada tahun 1936. Tes ini mengukur kecerdasan orang dewasa. Menurut Kumulo Hadi dan Suseno 2012, SPM adalah alat tes yang lebih sederhana serta tugas yang diberikan lebih mudah. Tes ini pertama kali digunakan oleh Angkatan Bersenjata Inggris pada Perang Dunia Kedua. Tes ini tidak memberikan hasil dalam bentuk angka IQ, akan tetapi menyatakan hasilnya dalam tingkat level intelektualitas dalam beberapa kategori menurut dan usia subjek yang dites, yaitu grade Romawi 1 artinya kapasitas intelektual superior, grade Romawi 2 artinya kapasitas intelektual di atas rata-rata, grade Romawi 3 artinya kapasitas intelektual rata-rata, grade Romawi 4 artinya kapasitas intelektual di bawah rata-rata, dan grade Romawi 5 artinya kapasitas intelektual terbatas. Next. Tes kecepatan yang kedua yaitu tes keterampilan atau power test. Keterampilan merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan dan merupakan penerapan atau pengaplikasian dari pengetahuan teoritis yang telah dimiliki. Contohnya, seseorang telah mengetahui teori mengenai KPK dan EPB, lalu dapat diterapkan dalam penggunaan alat peraga matematika. Jika ia dapat menerapkan konsep atau teori dalam penggunaan alat peraga dan berhasil menggunakannya, maka hasil evaluasi dianggap baik. Contoh tes intelijensi yang bisa digunakan untuk siswa yaitu penerapan model pembelajaran teknologi seperti Kahoot, Quizzes, dan lainnya. Next. Nah, macam alat evaluasi menurut tujuan yang kedua yaitu tes kemampuan atau power test. Tes kemampuan merupakan alat yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kemampuan atau keahlian pada suatu hal. Tes ini juga digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian atau prestasi belajar dalam bentuk tugas atau perintah yang dia kerjakan. Tes ini bertujuan untuk mengevaluasi hal yang telah diperoleh dalam suatu kegiatan, meningkatkan kualitas pembelajaran, mengukur prestasi, dan mengamati pembelajaran. Kemampuan yang dievaluasi bisa berupa kognitif atau psikomotorik. Contohnya, pemberian tes harian mata kuliah matematika guna mengevaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Macam alat evaluasi menurut tujuan yang ketiga, yaitu tes pencapaian atau achievement test. Tes pencapaian atau achievement test merupakan jenis tes yang dilakukan untuk mengukur kemampuan
pemahaman, perkembangan pembelajaran, serta pencapaian pengajaran. Selain itu, tes pencapaian juga digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. Tes ini lebih berfokus pada hasil belajar dibandingkan dengan proses belajar. Contohnya, UTS, ulangan harian, UAS, dalam kurun waktu tertentu untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Next. Macam alat evaluasi menurut tujuan yang keempat, yaitu tes kemajuan belajar atau assessment test. Tes kemajuan belajar atau assessment test merupakan tes dasar dalam pengambilan keputusan pendidik terhadap peserta didik. Tes ini berpatokan terhadap dua tes, yaitu tes awal atau prates dan tes akhir atau post-tes. Tes awal merupakan tes yang diberikan pada awal pembelajaran. Contohnya, pendidik memberikan tanya jawab mengenai pemahaman awal materi. Sedangkan tes akhir merupakan tes yang diberikan pada akhir pembelajaran. Contohnya, UAS, UTS, maupun ulangan harian. Kedua tes ini memiliki tujuan untuk mengetahui kemajuan peserta didik dalam pembelajaran. Next. Macam alat evaluasi menurut tujuan yang kelima, yaitu tes diagnostik. Merujuk pada arti diagnostik yang berarti penentuan suatu kondisi yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pada siswa ketika sedang mempelajari sesuatu. Menurut Arifin dalam jurnal Ratna Wulan 2014, tes diagnostik berfungsi untuk memahami latar belakang peserta didik, seperti psikologis, fisik, dan lingkungan. Tes ini juga memiliki peran penting bagi pendidik, karena dengan melakukan tes ini, pendidik akan mampu mengambil keputusan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh peserta didiknya. Tes diagnostik terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama tes diagnostik non-kognitif, dan yang kedua tes diagnostik kognitif. Next. Adapun tujuan tes diagnostik non-kognitif dan tes diagnostik kognitif akan saya paparkan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dari tes diagnostik non-kognitif yaitu pertama, mengetahui kesehatan psikologis dan sosial emosi jiwa. Kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Ketiga, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat dan bakat siswa. Dan tujuan tes diagnostik kognitif antara lain, pertama, mengidentifikasi pencapaian kompetisi siswa. Kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Yang ketiga, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetisinya di bawah rata-rata. Next. Karakteristik soal tes diagnostik. Karakteristik soal tes diagnostik terdiri dari, yang pertama, dirancang untuk mendeteksi kesulitan belajar siswa. Karena itu, format dan respons harus didesain memiliki fungsi diagnostik. Yang kedua, dikembangkan berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber kesulitan yang menjadi penyebab munculnya masalah peserta didik atau penyakit. Yang ketiga, menggunakan soal-soal bentuk suplai respon atau bentuk uraian atau jawaban singkat, sehingga mampu menangkap informasi secara lengkap. Jikapun menggunakan multiple choice, harus disertakan penjelasan mengapa memilih jawaban tertentu, sehingga dapat meminimalisir jawaban tebakan dan dapat ditentukan tipe kesalahan atau masalahnya. Next. Pelaksanaan dan perencanaan tes diagnostik. Memperhatikan fungsi dari tes diagnostik adalah untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan atau kesulitan yang dialami siswa, maka guru dapat melakukan tes diagnostik ini pada beberapa waktu sebelum proses pembelajaran, pada saat proses pembelajaran, dan pada saat akan mengakhiri pembelajaran. Pelaksanaan tes diagnostik dapat dilakukan menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, tes diagnostik ke-1. Dilakukan sebagai calon siswa sebagai input untuk mengetahui apakah calon siswa tersebut sudah menguasai pengetahuan yang merupakan dasar untuk menerima pengetahuan di sekolah, sehingga tes ini disebut juga tes penjajakan masuk. Tes diagnostik ke-1 dilakukan untuk mengukur tingkat penguasaan pengetahuan dasar, biasa disebut dengan pengetahuan bahan prasyarat. Oleh karena itu, tes ini disebut dengan tes prasyarat atau prerequisite test. Yang kedua, tes diagnostik kedua. Dilakukan terhadap calon siswa yang sudah akan mulai mengikuti program. Apabila cukup banyak calon siswa yang diterima sehingga diperlukan lebih dari satu kelas, maka untuk pembagian kelas diperlukan suatu pertimbangan khusus. Apakah anak yang baik akan disatukan dalam satu kelas, atau semua kelas akan diisi dengan campuran anak yang baik, sedang, atau kurang. Ini semua memerlukan informasi.
Informasi seperti ini dapat diperoleh dengan cara melakukan tes diagnostik. Dengan demikian, maka tes. Yang ketiga, tes diagnostik ketiga dilakukan terhadap siswa yang sedang belajar. Tidak semua siswa dapat menerima pelajaran yang diberikan guru dengan lancar. Sebagai guru, perlu memberikan tes diagnostik untuk mengetahui bagian atau kompetensi dasar mana dari bahan yang diberikan itu belum dikuasai siswa. Selain itu, guru harus dapat mengadakan deteksi apa sebab siswa tersebut belum menguasai bahan. Berdasarkan hasil mengadakan deteksi tersebut, guru dapat memberikan bantuan yang diperlukan. Langkah yang keempat yaitu tes diagnostik keempat. Diadakan pada waktu siswa akan mengakhiri pelajaran. Dengan tes ini, guru akan dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap bahan yang diberikan. Tes ini dilakukan sebelum diadakan tes ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas atau remedial seandainya ditemukan permasalahan atau kesulitan belajar. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Itu analisa tes diagnostik dan tindak lanjut. Di bawah ini merupakan uraian beberapa hal yang perlu diperhatikan agar menindaklanjuti hasil tes diagnostik dengan baik. Yaitu yang pertama, kegiatan tindak lanjut dilakukan betul-betul berdasarkan hasil analisis tes diagnostik secara cermat. Tindak lanjut tidak selalu berupa kegiatan remedial di kelas, tetapi dapat juga berupa tugas rumah, observasi lingkungan, kegiatan tutor sebaya, dan lain-lain sesuai masalah atau kesulitan yang dihadapi siswa. Yang kedua, mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh miskonsepsi membutuhkan kesabaran, keuletan, kecerdasan guru. Menurut penelitian Berg tahun 1991 menunjukkan bahwa miskonsepsi sulit bila hanya diatasi melalui informasi atau penjelasan. Oleh karena itu, perlu dirancang aktivitas atau pengamatan secara langsung untuk memperbaikinya. Yang ketiga yaitu kegiatan tindak lanjut diberikan secara bertahap dan berkelanjutan. Tes diagnostik pada hakikatnya merupakan bagian dari ulangan harian. Maka, pelaksanaannya juga perlu diatur sehingga tidak tumpang tindih dan tidak memberatkan siswa maupun guru. Dan yang keempat, yaitu perlu dirancang program sekolah yang mendukung dan memberikan kemudahan bagi guru untuk mengadministrasi, melaporkan, dan menindaklanjut hasil tes diagnostik. Misalnya, penyediaan sarana dan tenaga teknis, pemberian insentif atau penghargaan, dan program-program yang mendukung profesionalitas guru, misalnya lokakarya, workshop, dan penelitian yang mengangkat hasil-hasil diagnostik. Untuk yang keenam yaitu tes formatif. Tes formatif dilakukan dalam perkembangan pembelajaran atau dalam kurun waktu proses pembelajaran program pembelajaran semester. Menurut Ahmad tahun 2015. Tujuan dari dilakukannya tes formatif yaitu agar guru dapat mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan seperti tidak sesuainya pelaksanaan pembelajaran dengan rencana yang telah disusun. Tes formatif ini biasanya diberikan di tengah program pengajaran yang telah disusun oleh seorang guru, yaitu pada setiap satuan pembelajaran atau subpokok bahasan terakhir atau dapat diselesaikan yang bertujuan untuk mengevaluasi, menilai, memonitor keadaan siswa sehari-hari, baik itu dari segi kemampuan dan keterampilannya, serta digunakan berbagai umpan balik bagi seorang guru dalam memperbaiki cara mengajarnya, karena hasil tes formatif ini akan menunjukkan sejauh mana siswa terbentuk yang dilihat dari sejauh mana siswa mengerti dan memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Contoh tes formatif ini adalah ulangan harian dan kuis yang diberikan di akhir kegiatan, pemberian, atau di akhir satuan pembelajaran. Adapun kelebihan tes formatif, yaitu yang pertama, guru mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap satuan pelajaran. Yang kedua, tes formatif dapat melatih kejujuran siswa dalam menjawab soal. Hal ini karena guru akan memberikan perhatian lebih kepada siswa selama tes formatif dilaksanakan. Yang ketiga,
dapat membuat siswa menjadi lebih fokus dan tekun pada setiap satuan pelajaran. Dan yang keempat, dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam menentukan nilai akhir siswa. Adapun kekurangan dari tes formatif, yaitu yang pertama, menjadi beban bagi peserta didik karena menimbulkan rasa takut terhadap nilai. Dan yang kedua, beresiko tidak tercapainya tujuan pembelajaran karena dalam tes formatif memiliki standar ketuntasan, yaitu mencapai sekurang-kurangnya 75% dari keseluruhan tujuan pembelajaran. Dan yang ketujuh, yaitu tes sumatif. Tes sumatif dilakukan apabila seluruh materi atau bahan pokok pembahasan dalam satu semester telah tuntas dibahas dalam proses pembelajaran. Tes sumatif bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan berupa pemahaman yang dicapai peserta didik dalam kurun waktu satu semester, 1 tahun atau akhir program. Dengan kata lain, untuk mengetahui hasil, kemampuan, serta kemajuan peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran, melakukan evaluasi sangatlah penting karena peserta didik akan bisa dinilai sehingga pendidik akan lebih mudah dalam melakukan bimbingan terhadap peserta didiknya. Untuk mengetahui evaluasi diperlukan adanya data dari setiap proses pembelajaran. Hal tersebut dilakukan agar pendidik nantinya bisa mengetahui apa saja yang menjadi kelemahan atau kekurangan dari setiap peserta didiknya. Berikut hal-hal yang harus dilakukan dalam mengevaluasi peserta didik selama proses pembelajaran. Yaitu yang pertama, guru harus menyusun rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran tersebut. Penyusunan rencana ini yang meliputi yaitu yang pertama, menentukan tujuan mengapa harus ada evaluasi pembelajaran. Kedua, menetapkan aspek kognitif. Yang ketiga, menentukan teknik evaluasi. Keempat, menunjukkan alat pengukur untuk evaluasi. Kelima, menentukan tolak ukur sebagai patokan, memberikan interpretasi terhadap hasil evaluasi. Dan yang keenam, menentukan frekuensi dari evaluasi hasil belajar. Yang kedua yaitu guru mengumpulkan data dari peserta didik dengan cara memberikan tes maupun non-tes. Contohnya, memberikan tes, yaitu berupa tes formatif, sumatif, maupun subsumatif. Untuk non-tes bisa berupa wawancara, angket, maupun pengamatan dan berupa skala sikap siswa. Yang ketiga yaitu guru melakukan verifikasi data. Verifikasi ini berupa penyaringan dari tes, non-tes, maupun dari penilaian sikap yang sudah dilakukan sebelumnya. Penyaringan yang dilakukan adalah penyaringan data yang mendukung evaluasi dan yang tidak mendukung kegiatan evaluasi. Lalu, data yang mendukung itu akan diolah dan dianalisis dengan dengan statistik atau non-statistik, tergantung jenis apa yang dianalisis. Dan yang keempat yaitu guru harus memberikan interpretasi dan kesimpulan terkait evaluasi dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Melalui data tersebut, jika ada siswa yang belum memenuhi kriteria pembelajaran, maka guru akan mengambil tindakan remedial dan akan adanya evaluasi remedial di akhir. Baik, adapun perbedaan dari tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif yang tertera pada slide. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.